Kamu boleh menjauh dan lari kemanapun yang kamu mau. Tapi kalau tulang rusuk kamu ada di sini, ya mau bagaimanapun kamu bakal balik lagi ke aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Pikajija dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan meresensi buku novel yang berjudul tentang Alaska. Ini dia bukunya. Buku ini ditulis oleh Nisa Fatem dengan penerbitnya yaitu Bintang Media Jawa Barat, tahun terbit 2019, cetakan kedua bulan Oktober 2019. Buku ini berjumlah 404 halaman dengan ukuran 4 kali 20 cm. Nomor YSPN-nya yaitu 9786237439028. Buku ini sangat menarik untuk dibaca, apalagi di kalangan remaja. Novel ini telah dibaca lebih dari 31 juta kali di Wattpad. Nisa Fatem yang menulis buku Alaska ini adalah yang bernama lengkap Siti Anisa Fatmasari. Lahir di Kendari 23 Desember 2003. Novel ini ditulis sejak SMP hingga SMA tahun 2019. Novel Alaska ini adalah novel pertamanya yang diterbitkan. Karyanya yang telah diterbitkan adalah Mr. Fashionable Merit, Alaska, dan Alastai Osmi. Karya-karyanya yang sedang berlangsung ada dua, yaitu Antarik dan Anomereda. Novel Alaska adalah salah satu novel yang berbau romantis yang dikemas dengan gaya bahasa yang mudah untuk dipahami para pembaca. Alur yang digunakan novel ini adalah alur maju, sehingga rasa penasaran pembaca sangat tinggi sehingga ingin mengetahui akhir dari cerita novel ini. Novel ini menceritakan tentang sosok seorang cewek yang bernama Alana Juanda yang terang-terangan menunjukkan rasa sukanya kepada cowok yang bernama Alaska Tahtawardana, yang merupakan cowok jangkung, wajah tampan, yang pandai adu fisik ataupun adu otak dalam bidang matematika, dan dia merupakan anak kesayangan para guru di sekolahnya. Alaska juga terkenal dengan cowok pelet ekspresi. Alaska juga merupakan ketua geng besar di sekolahnya. Meskipun digilai banyak cewek, tetapi Alaska tetap saja cuek pada mereka, khususnya pada Alana. Sedangkan Alana adalah cewek yang paling terang-terangan menunjukkan rasa sukanya kepada Alaska. Cewek ini cukup terkenal dengan bodinya yang mendukung dan deretan mantannya yang begitu banyak. Alana juga dikaruniai dengan wajahnya yang sangat cantik. Alana dikenal dengan sifatnya yang troublemaker atau pengacau dan sering dipanggil para guru di sekolahnya. Setelah mengenal Alaska, Alana ini sudah insaf menjadi flight girl karena termakan pesona Alaska. Alana begitu ambisius untuk mendapatkan Alaska seutuhnya. Bayangkan saja, sejak dari kelas 10 dia sudah suka pada Alaska, tetapi Alaska tetap saja cuek kepada dirinya. Dan teman-temannya juga sudah memberitahu dan memujuk Alaska untuk membuka hati kepada Alana. Akan tetapi, tetap saja Alaska tidak merespon apapun. Kemudian ada hal yang terlintas dalam benak teman-temannya. Mungkin saja Alaska menginginkan cewek yang baik-baik jika dilihat dari sifatnya dan alainya. Alaska adalah cowok yang baik-baik, sedangkan Alana dilihat dari sisi luarnya saja atau covernya bukan cewek yang baik-baik. Dia bersama teman-temannya sering pergi ke klub malam dan memakai baju yang tidak pantas dilihat dan tidak pantas dipakai oleh siswa, tentunya berbanding terbalik dengan seorang Alaska. Jika teman-temannya pergi ke klub malam, maka Alaska lebih memilih di rumah main bersama saudaranya dan ayahnya. Pernah sekali Alaska mencicipi rokok dan meminum alkohol. Reaksi yang timbul pada tubuh Alaska yaitu batuk-batuk berturut-turut hingga 3 minggu. Alaska ini mempunyai 7 orang sahabat. Walaupun berbeda-beda agama, mereka tetap saja mengingatkan, baik dalam mengingatkan ibadah maupun yang lainnya. Sedangkan Alana memiliki
memiliki dua sahabat, yang pertama yaitu Renata dan yang kedua yaitu Fiona. Mereka ini memang sudah pantas untuk disatukan dalam ikatan persahabatan karena mereka memiliki sifat yang sama bebalnya dan memiliki masalah yang cukup hebat dalam keluarga. Nah, Fiona memiliki kedua orang tua yang sangat tersibuk sehingga sedikit waktunya untuk Fiona. Sedangkan Renata memiliki kakak tiri yang berasal dari suami pertama mamanya, dan Alana sendiri bisa dibilang Alana merupakan anak yang tidak sengaja dibuat atau tidak ingin diinginkan papanya. Papanya menikahi mamanya karena mamanya telah hamil terlebih dahulu. Dunia mamanya seakan kiamat. Kirana lebih memilih menangis di kamar berhari-hari jika Faris datang. Dia tidak akan melepaskan lelaki itu pergi. Jadi Alana harus siapkan mental jika papahnya pulang dari kunjungan karena ia tahu mamanya akan berubah menjadi monster yang menerkam mangsanya, dan itu Alana harus merelakan tubuhnya dikala mamanya merancang hebat. Setiap hari Alana selalu pergi ke kelas Alaska untuk memberikan tisu, roti, dan susu kotak dengan langsung dimasukkan ke kolong meja Alaska. Namun tanpa Alana sadari bahwa itu hanya Alaska berikan ke teman-temannya. Nah, suatu ketika Alana berjalan bersama Fiona menuju kelas. Nah, tiba-tiba mereka malah tertabrak oleh seseorang. Nah, ternyata yang menabraknya itu adalah sosok Alaska. Namun saja Alaska tidak menimbulkan apapun untuk membantu Alana yang jatuh. Namun tiba-tiba Alaska yang bersama Regan ini menolong bahunya pelan-pelan. Akhirnya Alaska menggulurkan tangannya untuk membantu Alana. Terdapat rasa syukur dalam hati Alana. Bayangkan saja, itu pertama kalinya tangannya digenggam oleh sosok Alaska. Dan akhirnya pulang sekolah, Alaska mengantar Alana pulang ke rumahnya. Ada sesuatu hal yang sangat ditakuti oleh Alana, yaitu Alana sangat takut kehilangan mamahnya dan juga sangat takut jika tidak ditakdirkan bersama Alaska. Namun takdir berkata lain. Mama Alana meninggal lebih dulu sebelum Alana. Kirana meninggal di rumah sakit karena ulah istri kedua papanya itu. Dan ternyata istri kedua papanya itu adalah kakak dari Kanin. Kanin ini adalah cewek yang Alana cemburui, mengira bahwa Alaska menyukai cewek itu. Setelah ibunya meninggal, Alana tidak tahu apa lagi yang dia harus lakukan. Yang dia tahu hanya menangis berhari-hari. Alana berjongkok di depan gundukan tanah, kepalanya bertompang kepada sebuah papan nisan yang melukis nama mamahnya. Air matanya telah habis bercucuran di bawah hujan yang muncul gerimis kecil yang menghantarkan mamanya diperistirahatkan terakhir. Benar-benar sudah hilang semua, mengisahkan renungan di tempat sepi. Alana memeluk erat-erat papan nisan ibunya itu, dan bahkan Alana berpikir Alana akan tidur bersama mamanya di kuburan itu. Namun Alaska yang berada di samping Alana langsung memeluk erat-erat dari belakang dan langsung membawa Alana pergi dari tempat itu. Sekarang Alana benar-benar hidup sebatang kara, tempat ia menurunkan isi hatinya, dan tempat curhatan seakan sudah pergi hilang begitu saja. Tanpa apa-apa di saat itu, Alana sudah memutuskan untuk mulai berhenti mengejar-ngejar sosok Alaska. Suatu saat setelah malam tiba, Alaska mencari di mana keberadaan Alana. Namun Alaska menemukan Alana berada di klub balap sendiri menggunakan pakaian senonoh, dan Alaska tentu langsung membawa Alana pulang. Namun saja ada perkataan yang Alana keluarkan, yaitu bahwa ia sudah berhenti mengejar lagi sosok Alaska. Namun Alaska bilang bahwa Alaska sudah mempunyai rasa untuk Alana. Namun mereka tidak menjalani hubungan
hubungan pacaran, kata Alaska bahwa dia akan melamar Alana jika Alaska sudah sukses nanti. Beberapa tahun kemudian, hingga akhirnya disinilah Alaska di depan penghulu mengucap ijab kabul dengan lantang menjadikan seorang Alana Juanda yang tidak sekalipun ada di benaknya untuk menjadi masa depannya, untuk bersama-sama. Hingga akhirnya Alana hamil dan melahirkan. Suara tangisan bayi yang terdengar membuat Alaska mencucurkan air matanya. Novel ini benar-benar mengajarkan kita betapa artinya sebuah persahabatan dan toleransi. Berterima kasih juga kepada takdir yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari novel ini juga kita dapat mengambil pelajaran bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Sesayang-sayangnya apapun kita terhadap orang, bahkan kepada kedua orang tua kita, tetap saja kita akan berpisah kepada mereka. Tidak ada yang tahu siapa yang akan meninggalkan kita terlebih dahulu, bahkan saja kita yang akan meninggalkan mereka lebih dulu. Dalam novel ini juga terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari novel ini yaitu awalnya jika dilihat dari covernya saja, ini sudah sangat menarik untuk dibaca. Apalagi di kalangan remaja, tentunya sangat minat dalam novel ini. Cerita novel ini juga sangat keren dan sangat bagus sehingga sangat mudah dipahami para pembaca. Penulis novel ini sangat rapi. Kekurangan novel ini yaitu bukunya terlalu tebal sehingga jarang diminati para pembaca. Sekian resensi novel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.